Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat relay seperti ini. Baik, caranya cukup gampang. Seperti biasa, saya pasti menggunakan Proteus 8 untuk membuat simulasi terlebih dahulu agar apa yang kita buat nanti tidak sembarangan dan bisa digunakan sesuai dengan keinginan. Untuk bahan-bahannya atau komponennya saya gunakan dioda 1N407, terserah teman-teman menggunakan 1N402, dari 402 tidak masalah. Kemudian 2N222A transistor, kemudian konektor yang 4 kaki, kemudian konektor yang 3 kaki, yang 4 kaki ini nanti untuk ininya ya, untuk in 1, in 2 dan VCC serta ground. Kemudian konektor 3 kaki yakni untuk jumper di sini dari VCC, kemudian JD VCC dan ground. Kemudian optocoupler, selanjutnya relay, kemudian resistor. Untuk switch ini hanya untuk di sini ya, sebagai simulasi saja nanti. T-block ya, ini untuk ke tegangan tingginya nanti kalau misalkan mau disambung ke tegangan tinggi yang ini. Nah, kemudian di sini source code-nya saya gunakan ini in 1 dan in 2 saya gunakan pin 13 dan 12. Kemudian sebagai output, kemudian dibuat ngeblink. Nah, untuk skemanya seperti ini, dan skema ini teman-teman bisa download di deskripsi dari video ini kalau misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan mau meniru silahkan ditiru saja ya. Di sini ada 2 switch. Yang pertama, switch ini saya hubungkan VCC ke JD VCC. Ini kalau misalkan power supply atau supply tegangannya, tegangan relaynya maksudnya, ini diambil dari Arduino juga. Kemudian yang ini untuk switch yang satunya ini dari JD VCC, kemudian dihubungkan ke power luar. Di sini saya menggunakan baterai yang 5 volt. Ini gunanya nanti untuk isolator atau isolasi supaya microcontroller Arduino ini benar-benar aman dari pengaruh koil yang ada di relay di sini. Baik, sekarang kita akan mensimulasikannya. Kita akan jalankan. Nah, sebelum ini disambungkan, maka di sini di relay tidak ada reaksi apapun. Namun di sini di in-nya ini sudah menyala ya. Kita lihat di sini sudah menyala. Namun untuk relaynya tidak menyala karena tegangan yang dibutuhkan atau power yang dibutuhkan untuk relay ini tidak ada. Jadi relay ini butuh power juga. Maka saya sekarang pertama akan menyambungkannya ke VCC dari Arduino-nya. Nah, perhatikan relaynya sekarang sudah ada reaksi. Kemudian saya buka lagi di sini jumpernya. Ya, kemudian saya akan sambungkan JD VCC ke power luar. Ini saya menggunakan baterai. Sekarang kita lihat. Ini sudah bisa ya. Nah, kalau misalkan ini sudah bisa, sekarang kita bisa langsung membuatkan desain PCB-nya. Kebetulan saya sudah membuatkannya. Ini saya stop dahulu. Kita lihat bagaimana bentuknya di PCB layoutnya. Ini sudah selesai saya buat. Teman-teman bisa download atau menirunya kalau misalkan ingin meniru. Nah, saya meletakkannya seperti ini. Kemudian kita lihat 3D-nya, 3 dimensinya seperti ini nanti jadinya. Baik, sekarang kita langsung buatkan PCB ke dunia nyatanya ya, bukan simulasi lagi, karena simulasinya sudah bisa ya, sudah bisa dan sudah sukses
maka 99% nanti kalau misalkan kita akan mencetak PCB-nya itu, kalau misalkan dipasang semua komponennya kemudian dikalibrasi, maka pasti itu sudah akan bisa sama seperti yang ada di simulasi. Baik, sekarang kita langsung ke prosesnya. Silakan disimak sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya kasih jumper untuk JD VCC dan VCC. Kemudian saya tambah ground di sini. Ini nanti gunanya agar ini menjadi isolasi terhadap microcontroller yang akan men-trigger atau memicu relay ini untuk menyalakan peralatan listrik yang tegangan tinggi yang di sini. Nah, ini kalau dicabut, ini tidak akan aktif relaynya. JD VCC tidak boleh disambungkan atau di jumper dengan ground. In 1 dan in 2 saya letakkan di awal di sini, kemudian setelahnya itu ada VCC, kemudian ada ground. Untuk VCC sama ground ini saya letakkan berdampingan. Tidak seperti selama di jalurnya ini tidak short. Nah, kemudian sekarang kemudian kalau misalkan ini dicabut, ini saya cabut untuk jumpernya. Nah, ini kalau misalkan akan dibuat isolasi atau isolator supaya nanti microcontrollernya itu sangat aman, tidak bersentuhan dengan koil yang ada di relay ini. Makanya saya di sini menyediakan VCC, JD VCC sama ground. Nah, ini bisa mengambil dari power luar. Ini akan kita kalibrasi atau kita akan coba apakah ini memang benar-benar sudah bisa digunakan atau harus dibuang ke tempat sampah. Kalau misalkan ini tidak bisa, ya dibuang saja ke tempat sampah. Diambil ininya dulu yang pastinya, ya buatkan lagi PCB-nya. Seperti itu ya. SSI, serba-serbi ilmu maksudnya gitu. Baik, kita akan mencobanya dengan saya menggunakan ini power bank. Kemudian saya sambungkan dahulu untuk kabelnya. Ini mencobanya tidak harus menggunakan microcontroller karena di sini ini adalah active low. Active low itu maksudnya aktif ketika ini triggernya dipicu dengan low atau ground. Maka di sini saya kasih ground supaya tidak harus mengkalibrasinya menggunakan microcontroller atau Arduino. Sekarang kita akan langsung tancapkan ke ground karena ini sebagai pemicu ya. Nah, ini berdiri sendiri atau stand alone. Kemudian ini saya sambungkan VCC ke groundnya. Nah,
sekarang sudah aktif untuk powerbanknya. Kemudian sekarang kita akan mencoba. Ya, bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba ke lampu ketegangan tinggi 220 volt. Untuk ke 220 volt ini kita bisa gunakan soket ini di sini. Ini untuk yang paling kiri, yang di sini ini adalah normal open. Kemudian di tengah ini adalah COM-nya yang dari PLN. Kemudian di sini adalah normal close. Normal open maksudnya ketika ini dalam keadaan normal itu terbuka koilnya, tidak nyambung. Kemudian untuk COM-nya ini nanti yang di tengah ini disambungkan ke PLN atau ke listrik yang 220 volt. Kemudian yang ini adalah normal close. Close itu maksudnya berdekatan atau menyentuh. Artinya ketika ini normal, ini menyentuh koilnya, maka secara otomatis nanti kalau disambungkan ke sini lampu menyala. Kemudian kalau dikalibrasi di trigger di in di sini, maka akan mati nanti. Ketika dilepas menyala. Kalau yang ini ketika di trigger akan menyala, kalau dilepas mati. Jadi kebalikannya. Ya, sekarang kita akan mencoba menyambungkannya. Di sini COM-nya saya menggunakan ini. Kita sambungkan ke tengah. Sekarang kita akan mencobanya, apakah ini bisa atau harus dibuang ke tempat sampah. Ternyata bisa, teman-teman. Ya, sekarang kita akan mencoba menggunakan microcontroller Arduino. Percobaan yang pertama, supply powernya atau supply tegangannya dari Arduino langsung ke relay. Kemudian ini untuk sinyalnya atau triggernya atau pemicunya. Yang pertama. Nanti yang kedua, powernya saya ambilkan dari luar. Jumpernya saya letakkan JDD VCC, saya sambungkan di sini karena powernya saya ambilkan dari Arduino. Baik, sekarang kita akan mencobanya apakah ini bisa. Ini saya menggunakan scaling ya. Nah, kemudian percobaan yang kedua untuk microcontrollernya sebagai pemicu, saya akan membuka jumper JDD VCC ini, kemudian saya ambilkan power dari luar. Nanti ini benar-benar terisolasi ke Arduino-nya, jadi Arduino benar-benar aman dari pengaruh relay ini. Saya akan sambungkan ke baterai ini. Nah, perhatikan di sini Arduino sudah berjalan atau menyala. Sekarang saya akan menyalakan baterainya. Sekarang saya akan mematikan baterainya. Nah, sekarang kita coba nyalakan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.